Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi lewat channel Padepokan Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan para netizen semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya, dan juga bagi saudara netizen yang sedang mudik, mudah-mudahan diberi kelancaran, selamat di jalannya, dan jangan lupa supaya menjaga barang bawaan Anda dan juga istri Anda biar tidak hilang ya. Karena alhamdulillah pada malam ini kita lagi malam yang ke-27 ya pada Ramadan malam ini. Nah, dan juga saya insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar yang turunnya kemarin pada tanggal 25 ya, malam minggu kemarin. Dan juga sebelum saya lanjut pada mediuman, saya mau menawarkan produk dari Al Husaini yang alhamdulillah masih tersedia di Padepokan Bandung Bondowoso. Bagi pemirsa yang membutuhkan produk ya, air jam-jam ini, silahkan bisa dipesan lewat kontak Anbin di bawah ini. Dan juga produk ini bisa digunakan untuk semua hajat, tinggal di password aja. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Ari. Bagaimana Mas Ari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Belum mudik Kang? Belum masih kerja. Oh, masih kerja ya. Ya, mudah-mudahan ya nanti lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya, saya minta supaya mediator ini diprotek, dibentengi, supaya tidak masuk energi negatif yang akan mengganggu proses mediumisasi ini, kecuali yang saya maksud. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya, diprotek semuanya. Kun fayakun. Tidak bisa ditembus oleh penyusup manapun. Kalau ada yang memaksa, otomatis akan hancur meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya, saya minta dihadirkan goib, sosok goib yang mengetahui tentang Lailatul Qadar dan juga fadilah-fadilahnya dan juga asal usul. Saya minta dihadirkan yang asli, yang bisa menjelaskan tentang Lailatul Qadar tersebut. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya, saya minta supaya ketarikan dalam saya. Allah. Sinkron, silahkan sinkron. Sesuaikan dengan jasad mediator ini. Kita suaranya tersambung, bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah dan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbah siapa Mbah? Panggil saja Aki. Aki siapa? Tidak usah saya Oh,
Ya, ya baik. Ya, terima kasih Mbah udah hadir di sini untuk memenuhi panggilan kita ya untuk konsultasi ini tentang Lailatul Qadar. Mbah dari golongan apa, Mbah? Jin Oh, dari jin. Wujudnya apa? raksasa. Oh, raksasa. Tadi Mbah mengucapkan salam berarti udah muslim ya, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sempurna. Insyaallah. Amin. Nah, kalau begitu untuk jaga-jaga silahkan dibaca dulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Saya mohon izin ya untuk menyediakan makanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi dengan izin Sang Hyang. Saya minta supaya disediakan makanan yang disukai oleh gaib ini, yang paling enak, yang paling dengan izin Sang Hyang. Bayakun Allah. Silakan, Mbah. Sambil ngopi-ngopi dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Mbah. Rokoknya ada, Mbah? Ada. Ya, silahkan. Ya, sambil ngobrol ya, Mbah. Ini kemarin kan waktu tanggal 25 itu turunnya Lailatul Qadar. Ya, benar ya. Nah, itu malam itu ya banyak yang tahu tentang ya Lailatul Qadar itu turunnya waktu kemarin tanggal 25. Malam Lailatul Qadar itu sifatnya rahasia. Ya, Cuman orang-orang tertentu yang bisa mengetahui. Makanya orang-orang cuman bisa antisipasi. Mereka memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir bulan-bulan Ramadan ini. Dan yang mengetahui juga tidak boleh disebutkan kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. karena rahasia ya, Pi. Iya. Dan cuman diperbolehkan mengasih dengan bahasa isyarat. Jadi kebanyakan orang nggak tahu turunnya Lailatul Qadar itu waktu kemarin ya, Pi. Iya. Biar orang itu bisa khusyuk, bisa mengejar apa yang diinginkan. Kalau orang itu dikasih tahu kapan datangnya malam istimewa itu, dia akan nyantai-nyantai. Oh iya, jadi Tidak akan berburu, oh iya, tidak akan beramal. iya. Kecuali malam itu aja ya, Iya. yang malam yang lainnya biasa aja.
Berarti yang dikejarnya itu Fadilah kali ya. Iya, Gitu. ya orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang teguh dalam istiqomah untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Iya, iya, Entah itu malam Lailatul Qadar atau enggak, iya. Yang penting. mereka tetap menjalankan sebaik-baiknya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, kalau kemarin ya tanggal 25 itu pas Lailatul Qadar itu apakah banyak yang dapat gitu? Ya mungkin kalau yang dapat itu orang-orang yang teguh dalam beribadahnya. Yang lainnya yang cuma salah-salah. Nah, gitu yang asal-asalan gimana? Ya sampai sekarang masih menunggu itu. Oh, masih menunggu. Entah untuk kapan dia. Cuman menunggu aja. Dan yang tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadahnya itu akan sia-sia. Oh, sia-sia. Termasuk orang yang sanadnya belum nyambung gitu. Meskipun semalaman itu ibadah, tetap aja nggak dapat. Ya semua orang berhak dapat walaupun sanadnya itu nggak nyambung. Oh gitu, ya, ya. Dapat. Asalkan dia sungguh-sungguh. Asal sungguh-sungguh ya. Terkadang emang banyak orang yang belum tahu apa yang diamalkan itu sanadnya Ya, ya, masih nyambung atau enggak, ya, ya. karena dia tidak tahu Allah juga memberi keringanan Ya, ya. bagi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah, tidak cuma mengejar di malam-malam yang istimewa saja. Ini kan asal usulnya Lailatul Qadar itu dari kalau dilihat riwayat ada waliullah yang bernama Sam'un Al-Goji, begitu apa benar, Bah? Iya, kurang lebihnya begitu. Begitu ya. Jadi Ciri-cirinya malam itu akan terasa tenang, damai, dan penuh berkah cahaya. ya, ya. Itu mulainya dari habis maghrib sampai subuh atau dari jam 12 malam sampai subuh? Untuk waktunya dari malam sehabis maghrib, Ya, habis maghrib. malaikat itu sebagian sudah turun Oh gitu. menuju suatu titik di mana tempat itu ada sesuatu, orang-orang pilihan yang bertugas untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu baru menyebar untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, itu menyebarnya dari jam 12 sampai subuh. Iya. Oh, iya. Iya. Berarti malaikat itu habis maghrib kumpul di satu titik. Iya, Mungkin sebagian. untuk
seperti rapat gitulah, pembagian tugas. Nah, Iya, menghormati. menghormati ya. Kalau udah jam 12 baru menyebar ya. Kenapa, Mbah? Ada yang ganggu nggak? Tenang saja. Ya, Kan saya antipasi semuanya. ya. Sudah aman. Udah, alhamdulillah. Nah, untuk salah satu padilahnya di bulan suci ini itu katanya Allah memaafkan ruh-ruh yang sudah meninggal, termasuk ruh yang dulunya kena azab kubur. Nah, apa itu gimana, Bah? Penjelasannya, Bah? Iya, itu memang benar. Ya, Tergantung dari roh-roh orang-orang itu ya, berat atau ringan timbangannya ya, atau dosa yang telah dia perbuat. ya, Dan itu semua bisa didapat dari keturunan-keturunannya yang menjadi orang-orang soleh. ya, Itu bisa mengangkat derajatnya, bisa terlepas dari siksaan-siksaan. ya, Makanya di malam Lailatul Qadar itu banyak roh-roh yang terlepas dari siksaan dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. ke tempat yang lebih baik. Jadi dibebaskan dari azab kubur ya, Mbah? Iya, Oh, gitu. orang-orang yang mendapat hadiah, Iya, entah itu dari keturunan yang soleh iya, atau dari orang-orang yang timbang dosanya ringan, oh, iya, itu dapat keringanan. iya. Seperti remisi lagi ya, Mbah? Iya, betul itu. Nah, pada saat Ramadan, apakah semua arwah yang kena azab kubur itu dibebaskan atau enggak? Kalau roh itu sebenarnya itu urusan Allah, Iya, sekelas makhluk Allah. Cuman diberi wawasan cuman sedikit. Jadi sifatnya rahasia. oh, rahasia. Ya, secara ini sih nggak ada bedanya. Iya, Tetap mempertanggungjawabkan. iya, Yang jelas setiap malam Jumat para ruh itu dapat hadiah atau enggak itu aja. oh, gitu. Karena setiap malam Jumat pintu akhirat itu dibuka dan ruh-ruh itu dibebaskan untuk mencari hadiah dari para orang-orang pilihan atau orang-orang soleh Iya, yang mendoakan. iya, iya. Itu saja yang saya ketahui. Gitu.
Jadi orang-orang yang kena azab kubur itu tiap malam Jumat itu libur ya, kayak gitu. Seperti itu. Iya, Mencari cahaya-cahaya ya mungkin efeknya dari doa orang-orang soleh begitu. iya. Karena dari doa itu semakin dapat cahaya dari doa itu semakin banyak, maka akan mengurangi siksaan dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Oh, yang di alam kubur itu ya. Iya, Nah, apakah itu semua tiap malam Jumat semua ruh yang disiksa itu diliburkan atau ada orang-orang tertentu yang tidak libur gitu Ki? kebanyakan semuanya dikasih remisi. Oh, remisi ya, iya, iya. Mungkin ya ada pengecualian gitu buat orang-orang kafir terus aja itu nggak ada liburnya gitu. Orang kafir juga kan, dia juga ada yang punya keturunan. Oh iya, ya tergantung keturunannya juga. Iya, keturunan. Kalau ada yang punya keturunan menjadi anak soleh, Ada peluang gitu. ada peluang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah ya, ya. Allah. Nah kalau terkait riba orangnya apa bisa libur juga? Untuk riba, setiap ruh itu sama. Kan dosa itu setelah orang itu ruhnya lepas setelah meninggal, itu kan terputus kan. Ibaratkan itu dosanya udah satu gunung, itu ya udah segitu aja, nggak nambah lagi karena udah meninggal. Nah, yang mengurangi dosanya itu apa? Yaitu dengan cara disiksa untuk menanggung perbuatannya. Itulah bukti kasih sayang Allah secara dohir. Itu memang sakit, tapi itu hakikatnya bentuk rasa kasih sayang Allah. Supaya bersih dari dosa. Iya, Ya Allah. karena roh itu dari awalnya suci. Ya, Kalau mau naik derajat ke tempat suci, harus dicuci dulu. ya, ya. Noda-nodanya dibersihkan. Baru disetrika ibaratnya kalau di saya ini apa? Saya logikakan biar mudah dipahami. Ya. Disetrika dulu, barulah disimpan di tempat yang semestinya. Begitulah prosesnya. Nah, tadi awal riwayatnya kan dari Samun Al-Goji ya. Mungkin Aki bisa menceritakan tentang kisahnya Ki? Ya sedikit. Ya nggak apa-apa Ki. Iya, waktu zaman dulu memang ada seorang sosok pejuang yang tak terkalahkan pada zaman itu.
Dan singkat cerita, beliau dikhianati dan ada musuh dalam selimut. Istrinya itu. Iya, yang membuat beliau menjadi lemah sehingga beliau terkalahkan. Tetapi beliau tetap tegak dan teguh, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kembali, sehingga menjadi bangkit kembali untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Begitu. Walaupun banyak sesuatu hal yang mungkin pernah salah yang pernah dilakukan oleh beliau, akhirnya dengan begitu, karena ada dendam yang membara-bara itu, sehingga beliau sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena hakikatnya itu semua dari Allah. Sehingga beliau bertobat. Dan akhirnya datanglah malam yang disebut penuh cahaya itu, untuk memperbanyak ibadah supaya menebus dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Itu singkat ceritanya. Jadi beliau Sam'un Al-Ghazi ini sudah perang itu selesai, beliau mengisi sisa hidupnya untuk beribadah kepada Allah gitu. Iya. Lamanya 1000 bulan gitu. Iya. Atau setara 80 sekian tahun. Gitu. Dan juga ya banyak difilmkan itu ya. Kalau di dunia. Ya di dunia Samson. Berarti Samson itu ngambil dari riwayat ini Sam'un Ghazi ya, Al-Ghazi. Oh gitu ya. Orang yang terkuat yang pernah ada. Ya. Alhamdulillah Mbah, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua gimana? Intinya jalanin saja apa yang sudah didapat saat ini. Sabar, istiqomah, karena kedepannya
akan banyak ujian-ujian, rintangan-rintangan yang sangat berat yang akan dilalui. Teguhkan hati, fokus pada diri sendiri. Itu saja. Mau nanya, kemarin kan sempat ada gerhana atau itu secara goibnya ada apa itu, Mbah? Ya, itu adalah simbol bahwa bulan-bulan, terutama bulan suci Ramadan ini, penuh dengan rentetan-rentetan takdir yang akan dipersiapkan untuk menuju berakhirnya di penghujung akhir zaman. Apakah Ramadan Banyak gesek-gesekan dari golongan kanan dan golongan kiri. Inilah bagian dari takdir yang udah dipersiapkan. jadi kedepannya ya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa gitu lah. Iya, Jadi kita harus tetap sabar, teguh pada keyakinan kita. Apakah Ramadan tahun ini akan jadi Ramadan terakhir atau gimana, Abah, buat umat Islam ini? masih ada lagi. Masih ada lagi, alhamdulillah. Ya. Mungkin masih ada pesannya, Abah? Itu saja. Itu saja. Ya, terima kasih, Mbah, sudah menjelaskannya semua, Lailatul Qadar dan juga fadilahnya, asal usulnya juga semua. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan jadi tambah wawasan bagi pemirsa kita, pecinta channel YouTube Bandung Bondowoso ini, Mbah. Mungkin Mbah lagi tugas, Mbah. Iya, Tugasnya di mana, Mbah? ada Ada. di sebelah timur. Masih di Nusantara gitu. Iya, Ya, alhamdulillah. Ya, saya minta maaf sudah mengganggu waktunya dan juga tugas Mbah ya, Mbah. nggak apa-apa. Saya juga berterima kasih sudah dihadirkan di sini. Saya juga sudah senang. Alhamdulillah, sama-sama, Mbah. Ya, kalau masih bertugas atau silahkan untuk melanjutkan. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mbah. Ya sudah, saya mohon pamit. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum malaikat ya, saya minta apabila ada rusukma yang hilang ganti dengan yang asik di mana apabila ada rusukma yang terluka saya minta supaya diapin. Alhamdulillah, proses mediumisasi telah berjalan dengan lancar. Barusan ya kita membahas tentang Lailatul Qadar dan juga fadilahnya dan juga sejarah awal mulanya adanya Lailatul Qadar ternyata dari sosok waliullah yang bernama Sam'un Goji ya. Nah, itu mudah-mudahan ya kita ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua dan juga bisa menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian persembahan dari kami.
Sekali lagi saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.